Nah ini Pak, konstruksi ya. Ini kalau di tandon ini seperti saya bilang nih, ada air terjun gini ya. Terus ini hujan buatannya ya, ini dingin ya. Jadi ini 2 pompa ya, 1 pompa untuk air mancurnya, 1 pompa untuk instalasi ya. Nah ini sengaja kita pakai watermur, jadi kalau mau ngebersihin lubang yang di sini itu bisa ya. Kemudian nah itu dalamnya ya, ada apa, oh itu mati ya, dan 2 itunya mati. Oke, nanti kita itu kan ya, seperti itu ya. Jadi ini konstruksinya ini nggak pakai dop ya, jadi ini kita bakar ya, kita bakar terus kita tekuk gini. Jadi kita nggak perlu dop lagi ya. Kemudian ini pipanya dimasukin ke sini, ini biar nggak goyang, karena kalau dia udah besar angin kan kencang, jadi dia bisa goyang, ini bisa muter ya. Nah ini juga kita buat dudukan ya di sini. Terus untuk kaki instalasi ini dari sini kemari itu jaraknya kalau saya sih 170. Jadi dari sini ke situ tuh 170. Nah kalau turunnya itu ini dari sana itu ya, dari sana itu 90, jadi turun 20 ya. Jadi kalau dia ke situ kan 2 meter lebih ya, 3 meter 4 meter lah ya, 3 meter lebih 4 meter. Nah jadi dia di sini nih atasnya, nanti turun dia ke situ ya. Jadi dari depan situ 90, ke situ 50 ya. Jadi setiap kaki itu turun 10 seperti itu. Terus outputnya juga saya nggak pakai apa namanya, elbow atau soket, jadi saya pakai seperti ini ya. Ini saya potong, terus saya tekuk, panasi ya, ditekuk. Terus kemudian ini ditekuk ke bawah ya, jadi seperti ini bentuknya. Jadi biar dia itu nggak balik arah ke arah belakang, jadi dia tetap ngucur ya. Itu seperti itu. Terus ini saya kasih kanal C lagi untuk nahan pipa ini, jadi di sini agak panjang ya. Jadi ini saya bor ini di sini satu, sini satu, sini satu, sini satu ya. Ini sengaja saya cowakan seperti ini biar gampang ngebornya, biar lebih kuat. Nah kalau mau di sepanjang itu lebih bagus. Nah ini kemiringannya turun 5 cm, jadi dari sana kemari itu turun 5 ya, sengaja biar dia turun airnya ya. Dari sini turun ya, airnya turun nanti ke situ. Gitu juga sama yang ini turun. Nah ini turun seperti ini ya. Ini untuk nguras. Jadi kalau misalnya kita lagi nyuci instalasi atau ada sampah-sampah, entah itu pasir apa, itu dia nanti turun kemari. Dia turun kemari. Nah, ini sebagai pembersihnya lah gitu. Ini bisa kita buka ini pakai dop drat ya. Nah, seperti itu. Dia kotor itu. Nah, itu bisa kita buang seperti itu. Ini kalau nguras, kalau misalnya hujan ya. Jadi gunanya untuk itu. Jadi kalau hujan, kalau dia
nggak pakai atap itu bakal masuk ke tandon. Nah itu bisa ngebuang nutrisi. Jadi kalau misalnya open field kita buka aja ini, jadi aman kalau misalnya hujan. Nah tapi kalau ini saya pakai untuk pembuangan, bisa juga nanti kalau hujan kan ini masih kena hujan di sini tuh, tapi nggak terlalu lah kalau udah pakai atap UV. Nah ini saya pakai spring clip ya, bagus pakai spring clip Pak, sendirian ngerjainnya bisa ya. Nah ini kanal C, ini saya buat tiang di bawah, ini saya cor ya, jadi saya cor itu kedalaman sekitar 25-30 cm lah ke dalam, saya gali terus saya cor ya. Ini awal mulanya nih, baru kita pasang tiang. Nah seperti itu ya, kita pasang tiang terus saya timbun lagi tanah gitu, jadi biar dia itu nggak tergerus air, karena pengalaman seperti ini ya. Jadi ini kita buat nongol, ternyata tergerus air. Sebenarnya di dalam juga ada lebih dalam, sama dalamnya seperti ini, cuman kita keluarin, lagi tergerus seperti itu. Nah, itu tergerus ya. Jadi sekarang kita tanam, jadi udah kita buat pondasi di bawah terus kita tanam biar lebih kokoh dia. Ini alhamdulillah kemarin diterpa hujan badai aman. Nah ini juga kemarin ada yang kita tanam itu, nah itu agak kita besarin. Nah ini juga kita besarin. Nah ini awal-awal lah Pak ya, instalasi awal-awal dulu. Awalnya kita buat gawangnya dulu, baru kita buat atap, karena dulu belum belum kepikiran buat atap ya. Nah kalau ini dulu pakai plat seperti ini juga bisa, nggak usah pakai spring clip. Tapi ini kita pakai bambu di sini. Kok bambu bau rebung ya. Kemudian ini kan ada baut ya, jadi kalau baut-baut ini di plastik UV ini kita alasi pakai kardus ya, kardus biar dia nggak ngejebol si plastik UV ya. Kemudian ini saya kasih paranet ya, paranet ini biar nggak terlalu panas, karena di sini kadang kalau udah panas banget Pak. Jadi kemarin pernah kita terlalu panas, jadi panas banget. Ini tanaman layu semua karena terlalu panas, jadi kita pasang ini ya untuk mengantisipasi itu. Tapi sekarang musim hujan, jadi agak lembab ya jadinya, tapi nggak masalah. Nah itu salah satu ini ya, salah satu meja kita. Nah inilah wujud dari meja kita ya sebenarnya. Jadi kemarin itu ini berdasarkan pengalaman dari sini ya. Dari sini kita coba, kemarin agak kurang ini ya, kurang bagus karena banyak kali maintenance-nya. Kadang kayak gini ya, selang-selang seperti ini bocor, jadi sering bocor, jadi ribet kita perawatannya. Kalau yang kayak gitu kan nggak bocor dia, kalaupun bocor dia ngalirnya ya ke pipa itu juga. Kalau ini kan terbuang, jadi sering ngisi nutrisi gitu ya. Nah seperti ini, kadang dia bocor nih di sini, jadi harus kita lem lagi. Nah itu agak ribet ya. Nah ini pakai gromet ya, gromet. Nah ini kondisi Pak Coy tani ini alhamdulillah ya, seger ya, gede-gede. Nah tuh ada bibit nyasar itu ya, sawi itu bibit nyasar. Oh mungkin ini yang semayan dulu ya istri, dia pakai ada sawi mungkin. Nah itu ya, ini semayan kita yang sisa-sisa. Jadi kalau misalnya ada yang mati atau
ini udah dipanen, ini kita isi, jadi continue dia ya. Jadi ini nanti kemarin itu udah dipanen sebaris ini kan, nanti tinggal ini dipanen, isi pakai yang itu, masuk kemari ya. Nanti udah disemai sih di rumah, tapi ya yang itu untuk yang ini nanti satu baris ini. Nanti kalau udah habis ini isi, yang ini dipanen. Itu konsepnya kalau di kita putarannya. Yang kemarin dipindah beberapa hari Jumat ya kemarin dipanen. Ini jaraknya 15 cm. Kalau Pak Coy bisa lah 15 cm. Tapi kalau selada nggak bisa. Kayak yang selada yang di situ itu 30 cm jarak lubangnya, karena itu kita beli ya. Ini juga beli. Jadi udah jadi 15 cm. Itu 15 cm kita tutup satu jadi 30. Tapi kalau yang di pipa sana itu kita yang buat, itu jaraknya 20 cm ya. Kalau Pak Coy 15 cm masih aman. Malah isinya 3 ini. Ada 3 pohon. Tuh ya, nih 3 pohonnya, 2 mati 1. Nah, ini 3 pohon. Jadi lebih berbobot nanti kita dapat kalau misalnya kita satu lubang tuh isi 3 gitu. Nah, ini ada yang 2. Nah, berarti ini benihnya mati ya, 1. Ini 2 mati, ini 1. Nah, ini 3. Dari lubang ke sini itu jaraknya kalau saya itu 23 cm. Jadi 8 baris itu ya itu 170. Jadi dari tiang ini ke tiang itu 170. Jadi 170 dibagi 8, jadi sekitar 23 24 seperti itu ya. Nah, ini nyasar, ini benih nyasar gede seperti ini ya. Ini kalau rentangan jari saya ini dari kelingking ke jempol itu 24 cm ya. Nah, ini gede banget. Nah, ini kondisi tanaman kita. Ini yang saya bilang, hama itu tetap makan, dia makan, cuman dia pergi. Nah, di sekeliling ini kan nggak ada yang bolok kan Pak. Nah, itu dia tetap pasti adalah yang seperti ini gitu, tapi nggak semuanya dimakannya ya. Misalnya kayak ulet ya, tadi saya ketemu ulet. Nah, ini ya. Nah, ini ulet nih Pak. Nah, ya, kok ini kan kita tahu ya. Nah, kalau yang seperti ini kita potes aja gini. Nah, rupanya masih ada yang kecilnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita cepat ngelihatnya, nah ini ya, pasti ketahuan. Nah, ini ada ulet nih. Nah, tetap masih dimakan, cuman dia lama makannya. Itu dia lama makannya, nggak cepat. Biasanya kalau apa cepat habis langsung. Nah, ini agak lama kan. Nah, yang gini-gini inilah yang kita pantau terus setiap hari. Tuh ya, itu kalau di kita masih tetap dimakan, cuman itu kita punya waktu untuk melihat kondisi tanaman gitu kan, ada hamanya atau enggak itu. Jadi sebelum aja ini udah kita tinggal 2 hari sebenarnya. Saya udah 2 hari nggak ke kebun dari webinar kemarin ya, hari Sabtu itu saya nggak ke kebun karena hujan terus seharian. Jadi ini alhamdulillah ini masih bagus ya. Nah, seperti itu ya kondisinya. Oke, kalau ini dulu ya, karena ini kita beli udah jadi kan, jadi ya kita terima apa adanya. Jadi kita ngikutin aja apa yang mereka ini ya, sistemnya itu. Oke, oh ya, satu lagi kipas. Nah, ini saya bilang pakai kipas ya. Nih pakai kipas komputer ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, kemarin itu ini dibuang udara panasnya, syaratnya ketutup, jadi tidak ini. Nah, ini air hujannya ya, aerasinya itu juga.
ya. Nah, di situ juga tuh ada air terjunnya kan. Nah, itulah sistem pendinginnya ya. Jadi udara panas yang dibuang ya. Oh, ini ke dalam ini. Sekarang posisinya ini ke dalam. Dia nggak keluar. Karena kelembapan tinggi ya. Jadi saya pakai yang ke bawah aja. Ini bisa saya bolak-balik. Nah, itu ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, insya Allah aman. Oksigen pun aman daripada kita pakai aerator ya. Aerator kemarin saya pakai sampai 4 biji pun nggak ngefek ya. Nah, ini udah pakai seperti ini baru ngefek. Ini pompanya ada 3. Ini satu di situ ya, ini. Ini satu di sini. Satu lagi ini. Nah, yang ini ke instalasi terus dibagi lagi aerasinya. Ya, pompanya pompa 3 meter. Nah, kalau yang ini khusus untuk yang ini si air terjunnya ya. Nah, itu kondisi instalasi ya. Kalau mau dicontoh boleh ya Pak ya. Itu instalasi kita ya. Ini stop kontaknya ya, terminal. Jadi kalau mau masang terminal itu di bagian dalam kanal C aja seperti ini. Aman kok. Nggak, kalaupun hujan dia nggak masuk, nggak kemasukan, nggak nyetrum lah ya. Nah, itu. Jadi ini 3 pompa. Kalau yang di situ 2 pompa masih kita lihat efeknya ya. Karena kemarin ini memang nggak tahu kenapa bermasalah lah oksigennya. Tuh ya. Oke. Inilah instalasi kita ya di Smart Hydro. Oke. Nah, ini ya seadanya. Oke. Ada sedikit kena mata kodok ya. Tapi nggak semua. Ya. Oke, be smart farmer with Smart Hydro.